seorang tabi'in yang memiliki keteguhan hati dalam istiqomah berpegang teguh terhadap keislamannya. Kita berada di bagian terakhir setelah panjang kisah daripada Sayyidina Sa'id bin Jubair kemarin, yang pada akhirnya dia dihukum oleh siapa namanya, Al-Hajjaj bin Yusuf, seorang penguasa saat itu yang memang terkenal dengan penguasa yang istilahnya awal dewi berdarah dingin, tegona, banyak orang yang mati di tangan dia. Kemudian kemarin ketika Sumada Al-Hajjaj di adatillah, ketika di hadapan Hajjaj bin Yusuf, Sayyidina Sa'id bin Jubair ini ditanya, "Fama baluna tetap, kenapa kamu tidak tampak sering tertawa?" Maka dijawab sama Sayyidina Sa'id bin Jubair, ayat hati makhlukun khulqa minal tin wa tin takuhuna. Ya masa pantas kok seorang makhluk hanya pernah tertawa, sedang dia itu tercipta dari tanah, dan tanah ini katanya dilahap oleh api. Hajjaj bin Yusuf mengatakan, "Fama baluna haru," kami juga tertawa, kami pun juga tertawa. Sayyidina Sa'id bin Jubair mengatakan, "Lantas kau itu, ya, hati itu tidak sama, orang itu tidak sama masing-masing." Akhirnya si Hajjaj bin Yusuf berupaya untuk kemarin bahasanya itu nyogok, disogok dengan menggunakan perhiasan, menggunakan batu permata, menggunakan yang semisal dengan jumlah yang sangat besar. Maka Sayyidina Sa'id bin Jubair tetap tidak mau kompromi dengan Hajjaj bin Yusuf. Ini dia berpegang teguh dengan kewilayahnya kepada Allah, istiqomahnya maksudnya. Ikut dari makna hadza liqtadiya bihi min faza'i yaumil qiyamah fasalih. Kalau kau kumpulkan harta ini semuanya untuk menebus diri kamu daripada rasa kekhawatiran atau rasa takut kalau dia kiamat, maka itu baik. Wa illa, tetapi tidak ada, artinya harta sebagai ini kok tidak kamu persembahkan di jalan Allah. Kalau dipersembahkan di jalan Allah kan berarti bisa menyelamatkan dia dari Allah, dari dahsyatnya kejadian di hari kiamat. Tetapi kalau ternyata ini semuanya bukan kau persembahkan untuk Allah Ta'ala, justru untuk kau pergunakan Allah, biasanya itu nyogok nih uang yang gunakan untuk menyuap dan sebagainya, sehingga kau merubah hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya sudah, ketahuilah faz'atun wahidah tudhibu kulla mubdi'atin amma al-wa'ad. Ketahuilah bahwa dahsyatnya hari kiamat saat itu bisa menjadikan seorang perempuan yang hamil itu seketika dia melahirkan. Nah, Sumada Al-Hajjaj di adatillah, kemudian Hajjaj mengundang prajurit-prajuritnya untuk bermain musik di hadapan siapa? Sayyidina Sa'id bin Jubair. Berkata Sayyidina Sa'id lantas menangis. Bagaimana Hajjaj bin Yusuf mengatakan, "Wailah ya Sa'id, celaka kamu wahai Sa'id, ayo qatlan yaduri an akulah, dengan cara apa aku membunuhmu?"
Jadi pun-puntian tidak tawar-menawar kita dengan makan nyawa ini. Jangan ikhtar li nafsi ma'iyah aja. Ya terserah kamu. Ya, begitulah istiqomahnya. Jadi ini kan merupakan penjabaran yang dikatakan sabda Nabi, "Qul amantu billahi mustaqim." Katakan bahwa aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah itu istiqomah gitu. Tentu siapa yang diberikan istiqomah apapun yang terjadi gitu. Walaupun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, selesai sudah. Apapun yang terjadi, bahwa dunia ini maling atau maksudnya, jika saja nyawa ini harus hilang, gitu. Ya sudah, jangan kompromi dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Intinya mana? Nah, dia penjabaran daripada sabda Nabi bahwa "Qul amantu billah tsumma istaqim." Istiqomah itu. Istiqomah untuk berpegang teguh dengan iman. Jadi sampai nyawa dikorbankan sama mereka. Jadi Bapak Ibu emang Allah bagi mereka itu nyawa itu tidak ada apa-apanya. Nyawa itu tidak ada harganya. Nah, orang akhir zaman kadang tolong alhamdulillah dari jangankan nyawa. Ya, demi harta kadang tolong alhamdulillah imannya dikorbankan. Ini alhamdulillah ini. Dan alhamdulillah tidak. Jangan. Ya, demi kepentingan duniawi imannya dikorbankan. Saking kita kepengen ya, duit jabatan, saking kita kepengen berpuasa, saking kita kepengen memiliki dunia, hanya rela mengorbankan imannya sesama saudara muslim, akhirnya ada yang upah darah dan sebagainya terjadi. Ini orang-orang bodoh, alhamdulillah tidak ini. Ya, tetapi mereka justru mengorbankan nyawanya demi mempertahankan iman. Mereka sebaliknya, mereka berkorban nyawa untuk iman. Orang dulu kita seperti itu. Nah, akhir zaman ini ya tidak sedikit mereka yang membalik itu, ya, menukarkan imannya dengan dengan dunia. Nauzubillah dari muka-muka dengan badan termasuk sekian ini, muka-muka termasuk dari para salaf, pengikutnya para salaf pendahulu kita, yang mereka berani mengorbankan apapun, bahkan nyawa sekalipun untuk mempertahankan syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun terserah jenengan mengikut persiapan panjang. Sejak disebut kemarin nah, sejak disebut pengawalnya Haji Yusuf disekakunan aku siap mati pokoknya ada uang kok ditelah Haji Yusuf jualan saja selamat di zaman itu pokoknya dipanggil sama Haji Yusuf harus alamat itu pokoknya alamat bakal kita dan koyok-koyok macam itu. Maka dia pun juga sadar bahwa ketika ada panggilan daripada Haji dan Yusuf, ya sudah beliau mempersiapkan dirinya untuk bekal menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bekalnya? Bekalnya adalah mempertahankan iman itu dari tenanan dari siapa? Sayyidina Sa'id bin Jubair. Udah terserah jenengan mau membunuh saya dengan cara apapun itu terserah penjenengan, itu urusan penjenengan, saya tidak mau tahu. Dan dengan al-maut wahid, mati itu hanya satu. Wal asbab mutanawwi'ah, hanya sebabnya mati itu normal. Mati itu siji, nek sebabnya macam-macam. Terserah jenengan. Tetapi aku hendak pastikan kepada penjenengan wahai hajat, kata Sa'id bin Jubair, aku pastikan kepada penjenengan, la taqtuluni qatlatan illa qatalallah mithlaha fil akhirah. Ingat, cara apapun yang menggunakan untuk membunuh seseorang, maka Allah pasti akan melakukan itu kepadamu nanti dari kiamat. Allah lebih berkuasa. Halo, assalamualaikum.
yang sampai menghilangkan nyawa seorang dengan cara diculik, diseksa, ditembak, diterek, dan terus difitnah. Ingat Allah gak sahih. Assalamualaikum, selamat datang di kebenaran. Sampai jumpa di akhirat. Halo, paham ya? Hati-hati. Allah Maha Kuasa. Dipikir Allah sahih. Ya, kalian bisa lolos di pengadilan dunia, tapi ingat di pengadilan akhirat kau tidak akan lolos sama sekali. Siapapun kamu, dipastikan dari siapa? Sayyidina Sa'id bin Jubair. Terserah. Jenengan mau perlawan saya seperti apa? Ngumang dari jenengan. Terus pasrah pulang itu. Bakal kali mati ya. Iya benar. Makanya monggo. Jadi kan orientasi hidup kalau jenengan ini berjuang. Ini kaki berjuang. Pada akhirnya semuanya akan meninggal. Ape pun sokoan ini menungso sing paling hati nanti ternyata belum juga meninggal. Sing paling elek sekalipun ya Fir'aun juga mati. Tapi kalau mati itu mati ya, setelah berjuang, setelah mujahadah, setelah beribadah kepada Allah Ta'ala, setelah berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setelah kematian akan ada keindahan. Jadi, nilai urip ini kalau ini berjuang, urip ini di teknik lagi apa? Berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah setelah kematian akan ada bahagia. Dunia ini panggilannya sumpah. Dunia ini panggilannya apa? Sumpah gitu apa kan? Siapa sedang sumpah? Anak-anak. Saya sumpah apa? Halo, saya sumpah apa? Hah? Si Sukian itu sumpah badan. Nanti lagi Sukian gini. Sumpah badan. Sumpah. Lalu sumpah aku sumpah di masa suara. Lagi apa? Orang ini kena sumpah nih, mau sumpah ya pernah sumpah. Orang kok pengen duit kan kena sumpah, mau sumpah ya pernah sumpah. Sehingga dipakai sumpah badan. Sumpah jadi sumpah benar macam yang apa itu? Tempatnya di dunia panggilannya pada itu. Dunia tempatnya sumpah memang. Ya. Tapi mereka-mereka yang setelah berjuang, setelah mujahadah, setelah berjalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mati. Waduh, insya Allah luar biasa bahagia yang ada. Dan sebaliknya. Ini umur awal di mana-mana coba di mana sampai alhamdulillah majlis ono di mana-mana. Wah itulah yang aku handphone mati malah duit apa malah duit kode-kodenya mati bismillah juga bareng-bareng jenengan ditolong jenengan jangan dulu kode baik jenengan dulu jenengan ayat awan saling dalam menolong supaya kita bisa istiqomah berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas maksudnya ini. Jadi jangan menjadilah itu mereka-mereka yang melakukan dengan sampai menghilangkan nyawa seorang muslim dengan cara apapun yang mereka lakukan. Pasti Allah akan lakukan hal yang sama kepada dia nanti hari kiamat. Jadi lesnya umat ini sampai dimutilasi barang itu. Ya besok hari kiamat dia akan dimutilasi. Lu enak KCE kan? Kenapa KCE? Lek dunia sekali dia memutilasi orang lain, ya udah selesai. Tapi nanti yang kiamat pelaku mutilasi akan dimutilasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
dan setelah itu akan kembali untuk lagi jasadnya, dimutilasi lagi, kembali lagi untuk dimutilasi lagi, kembali untuk lagi, dimutilasi lagi sampai hari kiamat tidak ada penghabisannya. Tapi ini harus dengar mereka bentar sakar berdiri orang sampai naik kafe di sudah berapa nyawa hilang juga hanya karena rebutan duniawi. Tak bisa ini hari ini. Tadi kan Nabi jawab kalau jenengan Nabi itu bakal khawatir jenengan bakal syirik setelah semeninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak khawatir. Nabi sama Nabi jawab, aku tidak khawatir besok aku meninggal. Kalau sudah saya tidak ada, saya tidak khawatir terhadap umat ini bahwa umatku bakal kembali lagi kepada kekufuran. Tidak khawatir. Tidak dikhawatirkan. Jadi jangan yuk coba lihat bantal hal itu kafir syirik masa pada bantal. Sedangkan Nabi tidak pernah khawatir kalau jenengan ibadah dari syirik malik, tidak khawatir. Tetapi yang dikhawatirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalian akan saling berebut dan berlomba-lomba dalam memperebutkan duniawi. Nyata bukan orang lain. Kadang kalau saudara sendiri berebut urusan warisan. Alhamdulillah dari terus akhirnya ditantang oleh itu Hajjaj bin Yusuf masih berusaha untuk mengelabui Sa'id bin Jubair. Dia katakan, apa turidu an af'aka anka? Apa turidu an afu anka? Apa kau ingin saya memaafkan kamu? Dijawab sama Sa'id bin Jubair, in kana al-'afwu minallah wa amma anta fala. Kalau maaf itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, aku terima. Tapi kalau dari engkau, tidak, pasti ada maksudnya. Ini izzah kemuliaan seorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan itu terjadi. Ya Allah, kalau Allah memaafkan aku terima. Tapi kalau engkau yang maafkan aku, tidak mau apa dia dengan imannya. Sebetulnya ya luar biasa. Akhirnya kali Hajjaj di ketentuan Hajjaj ini, ilhamu bihi faqtulu, pengawal bawa dia bunuh, matain pun. Ikut Hajjaj ini bunuh. Falamma kharaja minal bab, tatkala Sa'id bin Jubair dibawa keluar dari hadapan Hajjaj bin Yusuf, dia tertawa. Mendengar Hajjaj belas racun bui. Sampai kita kali Allah, Hajjaj tahunya apa orang bui. Tapi ketika sudah keluar di hadapan Hajjaj, keluar dari pintu, dia tertawa. Fa'ukhbirul Hajjaj bidzalika fa'amara biwajhi. Ada pengawal yang melaporkan kepada Hajjaj, ternyata dia dibuat tertawa Hajjaj. Bawa kemari, seret dia kembali ke sini. Nah ini takutnya orang buyu, dapatnya Jawa pemalan, buyu. Takut kali, segala maaf hakak. Apa yang buat orang tertawa? Kala Sa'id bin Jubair menjawab, "Ajibtu min jawaatin 'ala Allah." Aku ini heran. Engkau itu sudah seberani itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah ini masih berikan kelapangan kepada engkau. Allah masih
domba antara satu umat dengan yang lainnya, memecah belah persatuan muslimin, difitnah muslimin, sekian banyak nyawa melayang hilang, tapi kalian masih diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati, Allah yang maha kuasa, oke? Itu maksudnya. Itu pokoknya cerita saiki ya. Halo, kok cerita saiki? Padahal bisa loh nih. Hati-hati loh ya, hati-hati. Saya tertawa karena heran gitu, melihat jenengan itu heran. Sekian banyak nyawa melayang di tangan penjenengan. Coba Allah masih berikan kekuasaan kepada penjenengan. Jenengan setelah poso, dipikir sepuluh gak bisa ngalahnya yang dulu, hati-hati. Masih ada Allah di atas yang lebih berkuasa dari siapapun. Fa'amal billah fa'busiqa bayyadeh badala uqulu. Entah nih riwayatnya ya, dia tenang hajat ini. Akhirnya kali hajat diperintahkan mengawal membunuh. Udah setelah itu Jala Sa'id, sebelum Sa'id dieksekusi oleh eksekutornya Hajjaj, dia membaca ayat Al-Quran, wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajahku kepada Zat yang telah menciptakan langit dan bumi dalam keadaan lurus, berakidah. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan termasuk orang-orang yang syirik kepada Allah. Nah, moco ayat itu aja dulu. Oh iki rek sing ngentek. Diperintahkan mengawalnya wajib lillahi qiblah. Ojo beraja ya, pengawal hadapkan dia ke arah membelahi kiblat. Dan dia ikhlas. Wajah wajhiya, aku hadapkan wajahku kepada Allah. Terus yang mati itu. Aku hadapkan wajahku kepada Allah. Kalian aja tiga kan Allah ngadep nenek arah selain kiblat. Hadapkan dia ke arah selain kiblat. Enggak kehabisan akal seorang mukmin. Ditolong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengatakan, dinamanya berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa ayyama wa fasama wajhullah. Dimanapun kalian itu menghadap, mau ngidul, mau ngulon, mau ngetan, mau ngalor, fasama wajhullah, maka di sanalah engkau bisa berhadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Walaupun darurat pada sama kiblat, adalah sholat makan lagi. Betul kan? Lu darurat. Kenapa bisa kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini kali hajat dilatih isian kubuh lagi. Wah, pengikir pengawal, sumurkan dia di atas wajahnya. Kan apa? Kan umur nih, apa murah-murah. Posisikan dalam keadaan apa? Menghadap ke tanah, delosor, tersungkur, terbesar. Seorang mukmin diberikan pertolongan oleh Allah Ta'ala, dia masih mengatakan, minha khalaqnakum, dari tanah inilah kami Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kalian manusia. Wa fiha nu'idukum, dan bakal masuk ke dalam tanah pula kami Allah Subhanahu wa Ta'ala bakal mengembalikan kalian. Wa minha, dan dari tanah pula kami Allah Subhanahu wa Ta'ala nukhrijukum taratan ukhra, akan membangkitkan kalian kembali suatu saat nanti. Di ayat ini dengan catat surat Qur'an ayat 55.
Surat apa? Toha ayat 55. Ini biasanya ayat sing pun sunnahaken jenengan maos nalikane panjenengan nderekaken napa pemakaman jenazah di kuburan, tetapi tidak rekom untuk ibu-ibu. Oke, untuk ibu-ibu tidak rekom. Artinya untuk ibu-ibu tidak usah menghantarkan jenazah sampai ke kuburan. Sudah serahkan kepada bapak. Itu wajibnya mereka. Jangan cukup di rumah, jangan doakan dari rumah. Jangan nggak usah ikut pergi kemana, ke kuburan. Dan itu saya coba kubur-kubus, betul apa. Entar kalau sudah selesai proses pemakaman, semua sudah kembali ke rumah. Monggo silakan kalau dengan anak-anak, dengan keluarga mau berziarah kepada almarhum. Begitu caranya. Jelas jangan campur aduk syariatnya. Masalahnya kadang bawa yang kan, gak sedikit kadang kalau orang perempuan ikut mengantarkan jenazah ke kuburan. Dan begitu caranya. Cukup jangan di rumah. Jangan doakan di rumah, jangan sambung doa dari rumah. Nanti setelah selesai semuanya, monggo silakan kalau penjenengan mau berziarah atau mungkin besok harinya dan seterusnya. Setelah itu nanti setiap Jumat misalkan, monggo silakan itu dan penting bukan ketika pas pemakaman. Tetapi ketika penjenengan berada di pemakaman, maka disunahkan untuk untuk mengambil tanah makam dikepoli dan sekali dibacakan potongan ayat di bawah. Minha khalaqnakum, dari tanah ini kami Allah Ta'ala menciptakan kamu. Jangan sebutin lempar ke kuburan, ke pusara kuburannya, untuk entah orang tua kita, entah suami kita, entah anak kita, atau siapapun begitu. Minha khalaqnakum, dari tanah kami menciptakan kalian. Ditiupkan, kemudian dilempar, ditaruh di atas pusara. Kemudian wafiha nu'idukum, dan kembali ke dalam tanah pula. Nu'idukum, kami bakal mengembalikan kamu. Ditiup malih, lajeng ditaruh di atas pusara. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah pula pada akhirnya semuanya bakal dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Sa'id bin Jubair diposisikan tengkorak, beliau mengatakan minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Hajjaj bin Yusuf mengatakan, baru kita sembelih, dibelih hati. Kalau ada Sa'id bin Jubair ketika hendak dipanggal oleh siapa? Hajjaj bin Yusuf, dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadat kepada Allah Ta'ala, ini kado terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini kado terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang istiqomah berpegang teguh terhadap syahadatnya. Udah, jangan nggak usah bayangkan demi Allah ini gampang bagi Allah Ta'ala untuk menjadikan semua ini tidak rasa sakit. Bukankah kita dengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,